Artinya bank itu tidak boleh dijadikan bisnis keluarga. Ya kan begitu. Artinya kalau dipakai buat keponakannya, menantunya semuanya, ya itu namanya mencari dana murah, enak banget kalau begitu. Nah, ketika dia menggunakan uang bank itu untuk membiayai usaha keluarga, itu tidak berakhlak. Itu tidak berakhlak, jelas. Tetapi tadi Pak Edi Purnomo bilang dulunya mah bagus, tapi dengan perjalanan kok terjadi penyimpangan, membobol bank. Nah, makanya tidak cukup kita take it for granted, kita punya niat baik, lalu di penghujungnya kita akan baik. Bahwa banyak sekali orang yang niatnya awalnya baik, di tengah perjalanan niat baik kita dirampok oleh setan itu, diselewengkan. Nah, makanya Badan Pengawas atau OJK ini adalah fungsinya untuk mengontrol supaya jangan ada penyimpangan di tengah perjalanan. Kita tidak cukup hanya mempercayai niat awal saja. Kita bicara beginilah. Saya ingin bercerita dengan kejadian yang sesungguhnya terjadi pada diri saya dan mungkin pada siapapun. Bahwa ketika kita punya niat baik, jangan terlalu yakin bahwa kita akan selamat sampai tujuan dengan baik. Karena belum tentu niat itu akan selalu baik selamanya. Kita harus selalu mengontrolnya. Betapa banyak orang yang niatnya baik, punya tanah diwakafkan buat pesantren, dia ngaji nggak pernah minta bayaran, sampai anak istrinya kurang makan, hebat kan. Tetapi setelah santrinya banyak ribuan, dia mulai mencari uang. Sampai hataman Quran saja 2 juta bayarannya. Pantas setelah itu tiap bulan dia, tiap tahun dia beli sawah. Sudah bergeser. Saya mau cerita. Saya menyuruh santri saya untuk beli kacang di Jatibarang. Saya mau bikin kacang gawil ya, yang goreng itu. Nah, saya kasih uang transport, dia tolak. Saya kasih mobil nih kuncinya, dia tolak. Dia berangkat sendiri dengan biaya sendiri. Kacangnya dapatnya bagus 5 kilo dan susuknya juga kembali utuh. Wah, ini anak santri mengabdi pada kiainya hebat bukan main. Tetapi di kemudian hari, beberapa hari kemudian dia nanya lagi, pakai mau beli kacang lagi enggak? Saya menjadi curiga, anak santri minta disuruh beli kacang. Ternyata setelah saya lihat, yang jual kacang itu orangnya cantik jelita, Pak. Jadi ternyata pertama dia mengabdi, yang kedua ini dia ingin ketemu dengan perempuan cantik. Nah, ini kan semacam itu. Jadi artinya bahwa tugas pengawasan yaitu artinya mengontrol seseorang sesuai dengan komitmen awalnya, dengan visi dan misinya. Di mana ada penyimpangan, disitulah teguran-teguran. Jadi artinya kita manajemen sekarang ini, kita tidak lagi boleh mempercayai kejujuran seseorang untuk tidak melakukan kesalahan. Tetapi kita berikan pengawasan seketat-ketatnya sehingga orang itu tidak punya kesempatan untuk berbuat salah. Saya kira itu yang penting. Kemudian yang selanjutnya adalah apa itu? Tulisan saya jadi nggak kebaca lagi. Masalah gaji ya. Bapak sebagai pejabat punya mobil inventaris untuk menunjang pekerjaan. Nah, ketika dia pakai shopping, bener nggak? Itu kan bukan untuk beli shopping dong, untuk mempermudah pekerjaan. Jadi kita mengontrol sendiri, itu akhlak itu melekat pada diri kita sendiri. Sebetulnya nggak usah ditegur orang, pribadi kita kan seperti itu. Ini mobil, saya dikasih mobil, platnya merah. Tujuannya untuk dipakai untuk mendukung tugas kita. Nah, kalau buat jalan-jalan, buat shopping, itu kan berarti menggunakan mobil bukan pada tempatnya. Itu kan tidak berakhlak maksudnya. Adapun gaji, ini banyak orang-orang yang kerja di perbankan ya, itu meragukan bagaimana gaji saya halal enggak. Cik, kamu kan jual tenaga. Ya, harga keringat kamu berapa? Jadi kamu makan keringat kamu sendiri. Tapi ada kaidah agama, apabila halal dan haram diaduk-aduk, maka menjadi haram semuanya.
Dan kaidah usul fikihnya idza samalah halal wal haram ghulibal haram. Haram dan halal ketika dicampur menjadi haram semuanya. Ya. Satu periuk sayur asem ditambah ya tai ayam sesendok menjadi ya sayur tai ayam semuanya. Nah, begini jadi persoalannya. Ya memang negara itu kan pajak perjudian, pajak pelacuran, pajak minuman keras, ya kan, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor dan sebagainya dicampurkan. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa ketika yang melakukan itu negara, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika sudah menaklukkan Irak masuk dalam wilayah kekuasaan Sayyidina Umar, kan bayar jizyah, bayar pajak. Nah, Irak pada waktu itu sebagai produsen minuman keras terbesar pada zamannya itu. Nah, mereka kirim pajaknya itu berupa minuman keras. Sayyidina Umar ditegur oleh Ibnu Abbas, wahai Umar, kamu terima pajak berupa minuman keras. Jadi gimana? Ya nggak boleh. Jadi gimana? Ya terima uangnya saja. Jadi artinya bahwa kita mesti tahu bahwa kekuatan politik ya itu membenarkan kebijakan-kebijakan. Artinya sekarang saya mau nanya, pemerintah punya negara Indonesia punya tanah dari Sabang sampai Merauke. Pak Edi Purnama beli dari siapa? Kan hasil ngerampok. Jujur aja. Tetapi ketika negara itu memberikan sertifikat kepada saya sudah halal, dan itu kekuasaan namanya. Ini logikanya. Jadi fikih politik kita seperti itu. Jadi nggak usah khawatir lah kita jual keringat kok. Ya, insya Allah